Pengemudi taksi online ini terlibat cekcok dengan salah seorang pengelola gedung karena memaksa untuk bertemu dengan pihak manajemen aplikator. Mereka menggeruduk kantor perusahaan aplikator, menuntut kenaikan tarif dan memprotes pemotongan biaya yang dinilai terlalu besar, yaitu 20% dari tarif. Sebelum memaksa masuk ke kantor aplikasi, massa sempat menjebol pagar di area lobi gedung tempat aplikator berkantor di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Imbas demo ini, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Kuningan sempat macet parah, lantaran massa memenuhi seluruh lajur jalan. Kalau mereka masih tidak memenuhi apa yang kita menjadikan tuntutan, kita akan lebih besar lagi data. Sementara itu, ribuan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan gedung DPRD Yogyakarta menuntut harga BBM diturunkan. Mereka juga memprotes kenaikan tarif ojek online yang dinilai terlalu rendah. Cuma saya menginginkan turunkan BBM. Sekali lagi turunkan BBM. Pengemudi ojol juga ditemui sejumlah wakil rakyat yang menyatakan dukungannya dan akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa ke pemerintah pusat. Usai berorasi, ribuan pengemudi ojek online tersebut akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi yang membuka jumpa kita di News Prime tadi akan juga kami menjadi awal untuk kita menghadirkan informasi lainnya mengenai Bribka Riki Rizal yang rencananya akan mengajukan justice kolaborator. Selain itu ada juga informasi mengenai Ketua DPRD di Lumajang yang mengundurkan diri karena tidak hafal Pancasila. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin siang diwarnai kericuhan. Satu orang provokator diamankan petugas. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin siang. Sejumlah massa yang berbeda elemen terlibat aksi saling rebut mikrofon. Kericuhan berlanjut saat kelompok massa mengusir mobil komando dari massa lainnya. Selain berteriak, massa juga melempar sejumlah benda ke arah mobil tersebut. Kericuhan berlanjut di area Mancur Patung Kuda. Salah satu massa aksi yang menceburkan diri menjadi sasaran massa lainnya. Satu orang yang dianggap sebagai provokator juga menjadi sasaran massa. Ia terpaksa dievakuasi menggunakan sepeda motor dan diamankan petugas. Sebelumnya pada Senin pagi, massa lainnya dari KSPSI dan GNPR juga berdemo di kawasan Patung Kuda. Mereka menolak kenaikan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Karena dengan naiknya BBM, otomatis masyarakat pekerja ini akan menderita. Karena dengan kenaikan BBM, semua harga-harga pokok semua naik. Dan kebutuhan pekerja semuanya naik, termasuk kontrakan. 6.000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan di 3 titik lokasi demo untuk mengamankan aksi. Demo penolakan kenaikan harga BBM kembali ricuh di sejumlah daerah. Di Aceh, demo terpaksa dibubarkan karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sementara di Kupang, massa kecewa karena tidak diizinkan masuk ke kantor DPR Nusa Tenggara Timur. Kericuhan antara polisi dan mahasiswa mewarnai unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat pada Senin siang. Kericuhan berawal saat mahasiswa memaksa masuk ke gedung Dewan namun dihalau polisi dengan menembakkan gas air mata. Beberapa mahasiswa yang diduga menjadi provokator aksi pun diamankan petugas. Unjuk rasa sebagai penolakan kenaikan harga BBM ini pun terpaksa dibubarkan petugas karena mengganggu ketertiban umum. Dengan sangat-sangat terpaksa membubarkan aksi demonstrasi yang terjadi di depan DPRK. Yang pertama, sudah tidak menghargai kepentingan umum. Yang kedua, tidak menghargai kesepakatan. Yang ketiga, sudah menabrakkan becak anggota kami. Yang keempat, sudah melempar batu. Yang kelima, sudah melempar air aqua.
dan keenam sudah memprovokasi massa untuk masuk gedung DPR. Sementara di Kupang, demo penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung juga berlangsung ricuh. Kericuhan tak terhindarkan saat polisi berusaha menghadang massa yang mencoba menerobos masuk ke kantor DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecewa dengan hal tersebut, pendemo pun membakar sejumlah poster serta membajak pagar untuk memasang bendera organisasi mereka. Akibat salah satu mesin pembakaran meledak, sebuah pabrik botol di Jalan Bekasi Raya Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diduga akibat salah satu mesin pembakaran meledak, sebuah pabrik botol di Jalan Bekasi Raya Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api membakar lantai 3 ruang pembakaran pabrik botol. Petugas pemadam beserta 10 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Yang terbakar apa? Ada korban atau tidak? Terbakar adalah mesin pupuk, mesin produksi lah. Ya, untuk pengerahan unit ada 10 unit, ya 50 personil. Penyebabnya apa Bang tadi dari hasil investigasi hasil itu? Penyebabnya menurut informasi sementara adalah sedang produksi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian diperkirakan miliaran rupiah, sementara kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak Polsek Cakung. Kebakaran juga melanda gudang JNE di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Depok, Jawa Barat terbakar. Akibat kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi merangsek ke gudang dan melayangkan protes karena beberapa rumah warga ikut rusak. Gudang milik perusahaan ekspedisi pengiriman barang JNE di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Sementara sebuah SPBU yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran tersebut ditutup sementara selama proses pemadaman. Hal ini dilakukan untuk menghindari api merambat ke area SPBU. 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Hingga saat ini masih menjalani proses pendinginan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sekarang kita api sudah bisa diatasin ya, tinggal pendinginan, memastikan jangan sampai ada titik api lagi. Namun dari kejadian ini 5 rumah yang berdekatan dengan bagian belakang gudang ikut terbakar. 1 rumah ludes dilalap api. Dari depan sampai belakang itu semuanya ini habis. Gede banget. Bang, ketika kejadian itu abang dan warga sekitar sudah mengevakuasi diri ya bang? Iya. Berarti ketika nggak apa itu sehat dulu, selamat dulu aja lah. Akibat kerusakan rumah warga tersebut, warga mengamuk dan memprotes pihak JNE. Mereka menganggap keberadaan gudang tersebut merugikan lingkungan sekitar. Polisi yang berada di lokasi berusaha melerai warga yang terus meneriaki petugas JNE. Ini perusahaan kagak ada itunya sama warga. Awalnya nggak boleh parkir, tapi tadi dibahas kita udah berikan air loh. Dia memberikan air aja masih dia bahas. Jadi saya harus cari air di mana? Di kali. Maksudku di mana kontribusi perusahaan terhadap kami, lingkungan yang berdampak nih. Kita lagi kesusahan bukan lagi kesenangan. Kalau kesana kita tahu perusahaan ini memang nggak banyak kontribusi ke kami. Petugas kepolisian telah melakukan pemasangan garis polisi di lokasi gudang JNE yang terbakar. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran tersebut. Sebuah truk tangki muatan gas LPG Pertamina kebakaran dan nyaris meledak di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang memadamkan api. Namun arus lalu lintas di jalur Pantura Subang mengalami kemacetan akibat kebakaran tersebut. Inilah detik-detik truk tangki muatan LPG milik Pertamina yang terbakar di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Negara, Subang siang tadi. Petugas pemadam kebakaran
yang hadir langsung memadamkan api. Menurut sopir truk tangki yang hendak mengirimkan LPG dari Balongan Indramayu ke wilayah Cianjur. Namun tiba-tiba ban pecah dan muncul kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun arus lalu lintas di kedua arah jalur Pantura mengalami kemacetan. Pemirsa, polisi menahan 2 tersangka kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian santri Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tersangka adalah kakak kelas korban yaitu MFA dan IH. Penyidikan kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 11 Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, menemukan titik terang. Setelah menggelar olah TKP, memeriksa saksi dan otopsi, polisi akhirnya menetapkan tersangka yang tidak lain adalah kakak kelas korban, yaitu MFA, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH, asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang masih di bawah umur dan telah ditahan di rumah tahanan anak. Hasil penyidikan, kedua pelaku menganiaya korban menggunakan kayu. Pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrimum-Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo meninggal dunia. Jenazah dipulangkan ke Palembang. Ibu korban Soimah curiga anaknya meninggal tidak wajar. Pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kementerian Agama juga turut melakukan investigasi dan hasilnya penganiayaan terjadi setelah kegiatan perkemahan pramuka. Pihaknya juga memastikan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa santri ini adalah melanggar hukum. Hasil investigasi pembunuhan Brigadir Yosua diserahkan ke pemerintah. Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Yosua. Informasinya saat lagi.